Halo, teman-teman Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film uh, Furious 10 Fast X ya di kodenya di film. Dan ini adalah bagian dia bakal split gitu. Jadi ini dibilang nih yang pokoknya to be continue nantinya. Ya teman-teman, itu Furious 10 tuh bagusnya itu dia itu melanjutkan dari cerita yang dulu bawa berangkas di jembatan. Brankas yang itu dibawa pakai 2 mobil sedan pakai turbo NOS. Brankasnya itu buat ngancurin musuh-musuh lain. Kemudian katanya uangnya dibakar ya, saya lupa dulu emang uangnya dibakar atau gimana. Dan waktu itu membunuh bapaknya dari si yang penjahat sekarang, yang dulu yang punya brankas yang menguasai kantor polisi, Reyes gitu, di Brasil apa di mana ya, Brasil kayaknya. Nah itu kayaknya dulu terbunuh, saya juga rada lupa. Anaknya itu juga kelempar ke laut tapi masih hidup gitu. Nah ini kelanjutannya, anaknya makin gila, makin canggih, makin gila, makin nggak tahu dia ada sumber uang dari mana lagi pokoknya, sehingga dia bisa tuh ngebayar teknologi canggih segala buat ya kamuflase, buat bikin misi yang menipu. Dan itu ternyata agensi itu kita tahunya kan misalnya MI6 atau CIA atau FBI, itulah nggak tahu. Nah ini ada ciptaan agensi lagi yang mana untuk ngeburu itu, agensi yang khusus nanganin si Furious ini, Fast and Furious ini dari awal. Nah agensi ini tadinya sudah waktu yang kejadian di jembatan waktu dahulu tuh, si siapa tuh yang badan gede botak waktu zaman dulu itu, aduh lupa saya. Nah itu kan telah jadi baik agensinya itu, yang tadi nguber jadi nggak nguber. Kemudian ada pergantian pimpinan atau gimana, dan ternyata itu dibeli lagi ya si anak yang kaya itu, anaknya si Reyes ini. Orangnya itu deket lagi, dibeli lagi ya. Polisinya itu nggak tahu ya, pokoknya agensi yang nanganin Furious jadi dibeli lagi, dan untuk ngebikin skenario nguber balik si Furious itu. Dan ya udah, jadi kejadiannya ada diciptain. Sebenarnya saya makanya di awal mikir kok bisa sih itu si Furious 10 itu percaya ada suatu misi baru yang harus mereka tangani di negara lain, lintas negara. Ternyata itu ciptaannya si agensi itu sendiri, memang benar, cuma tipu-tipu, jadi belaga. Oh nggak diakuin awalnya, belaganya itu bohong. Ternyata benar, itu yang nyiptain si orang di agensi itu, pimpinan di agensi itu. Nah ada satu yang pro dari awal ke si Furious 10 itu, si perempuan itu yang di tengah-tengah jalan tuh kasih kasih hambatan-hambatan ke si agensi yang jadi jahat ini, pimpinan jadi jahat. Agensi itu kinerjanya macam-macam. Dia itu pakai God's eye, mata Tuhan gitu ya, diciptain alat gitu oleh si programmer, si perempuan yang di Furious 10 yang keren, yang cakep, yang orang British banget logatnya, Inggris. Dia ciptain itu, dan itu diambil alih dipakai sama si ini si agensi yang udah jadi nggak baik lagi, ngelawan lagi si Furious 10. Dan itu jadi ngelawan lagi karena dibayar si Reyes, si anaknya si Reyes yang di jembatan dulu berangkasnya dibobol. Jadi karena uang jadi silau. Padahal ini iya, tapi semua rekan film. Ya udah, akhirnya tuh ya udah itu digambarin kebut-kebut kejar-kejaran di Roma. Ternyata di Roma itu si anaknya Reyes ciptain bom yang untuk ngancurin isi Roma, cuman berhasil dieliminasi sehingga bomnya itu nggak sampai ngeledakin di darat tapi di dalam air. Tapi tetap sungainya itu kan nggak sebesar laut, jadi masih ini berikan dampak kehancuran di kota Roma, Vatikan kayak gitu. Udah gitu mulai dikejar, mulai jadi antara lawan, antara musuh. Dan sebelum kejadian itu juga ada si Cyper itu dulu yang perempuan ahli IT itu ngebunuh si pacarnya si Dom,
yang polisi dibunuh. Udah dibunuh, sekarang dia itu dikalahin sama uangnya si ini, uangnya si siapa, anaknya Reyes ini. Jadi ceritanya nggak berseri, ini uang banyak, tapi dia nggak terlalu jago IT, tapi karena uangnya itu jadi dia bisa ngebeli banyak produk-produk IT yang bagus. Kemudian ada dia nggak ambil programmer yang jago, tapi dia ciptain dia beli alat-alat yang canggih. Misalnya itu truk yang dibikin auto drive, truk yang dibikin berkemudi sendiri, dipantau pakai GPS dan remote jarak jauh pakai satelit. Dalamnya ada baterai, itu satelit itu hubungin ke sana, dan remote controllernya itu juga terhubung ke satelit sama internet, digambarin kayak gitu. Jadi dia bisa kemudian truk jarak jauh itu pakai remote kayak gitu. Di Roma truknya segala diciptain kayak gitu. Kemudian dia ciptain bom-bom yang pintar yang nempel di kendaraan dan meledak, dan itu diciptainnya itu makin besar, sampai ada yang bom itu buat nembak di bendungan, buat hancurin di mana tuh, pokoknya bikin buletan gede yang hancurin si Roma itu, Vatikan. Nggak ada korban jiwanya, minim sekali, hampir bisa dikatakan hampir nggak ada karena masuk ke sungai. Ya udah, akhirnya perburuan itu antara si Dom sama kelompoknya ngejar si itu orang-orang lamanya keluar semua. Kemudian karena guards yang ciptaan si IT-nya si Furious itu dan dikembangin ke dana besar, jadi dari pesawat bisa mantaunya itu nggak tahu ya, ini makanya rekain film pada itu mantau itu ini orang di mana, itu dari berdasar komunikasi ya. Sebenarnya udah ciptaan dari zaman dulu ya, cuman ini ya diinin film aja, terus lebihkan di film lagi. Ya akhirnya itu yang itu siapa tuh yang pimpinan agensi sekarang itu dibayar kan, jadi pura-pura waktu di jembatan ternyata si itu kalah lagi, padahal udah pakai helikopter ngeburu si Dom dengan mobil canggihnya itu berhasil hajar helikopter segala, karena tenaga helikopter mau angkat tuh mobil, tapi dia pakai kemampuan nyetir pede, jadi itu nggak bisa ngangkat karena begitu mau diangkat tuh mobil ngebut makin kenceng, sampai dengan gravitasi dia mobil lompat ke jalanan jembatan yang lebih rendah. Itu ya otomatis helikopter tetap aja ketarik. Dua helikopter juga tenaga tuh mobil juga gede kan. Mobil juga berapa, anggap 1 ton ada, anggap 1 ton kalau dimodifikasi macam-macam. Udah gitu si helikopter emang bisa lebih gede tenaganya, tapi kan tetap aja itu ditambah tenaga tenaga mesin gitu kan, daya dorong, daya tarik, jatuh itu dihantam itu pakai helikopter, pakai ya macam-macam lah. Ya udah kejar-kejaran, udah gitu begitu anaknya kan diumpetin sama uncle-nya yang lain tuh buat diselamatin di tempat lain, masuk ke persembunyian karena guard saya bisa tahu itu di mana letaknya anak segala. Ternyata si pimpinannya si agensi yang dulu itu belaga udah tadi nggak baik, terus mau nangkep, kemudian jadi nggak baik karena duit lagi. Ternyata ngebohongin, katanya pesawat mau ngejemput di bandara terdekat, ternyata itu di bohongan. Ternyata itu bandaranya itu udah dia emang membelot, bukan buat mobil masuk tapi untuk hancurin si Dominic sama anaknya lagi. Dan itu teman-temannya dia yang dari lagi terbang naik pesawat, itu pesawatnya itu kan mereka terputus komunikasi sebetulnya awalnya karena itu tipuan dan komunikasi keputus semua deh. Nggak ngerti kenapa dibikin sabotase seperti itu. Tapi karena kemampuan ITC ini segala, uangnya kan dibekuin, uangnya si Furious 10 segala kan ini ceritanya teman-teman diambil pakai sistem IT yang diretas. Jadi perbankan nggak ngerti, perbankannya elektroniknya dikacauin apa ini, makanya ini juga ya kelihatan lah juga aneh-aneh juga ya. Kecuali mungkin juga karena uang itu uang yang simpenan yang termasuk nggak wajar ya gedenya, dan jadi disimpan itu di negara lain, di safe haven mana yang mungkin sistem negaranya itu nggak gitu bisa ampuh buat ini kalau ada hacker. Beda lah kalau dia nyimpan uang itu resmi betul-betul
apik banget di suatu negara yang orang susah nembus itunya karena emang produk proteksi hukumnya besar. Nah, mungkin ini di safe haven di suatu negara lain nggak tahu, pokoknya itu bisa diretas uang itu dikocar kacirin, dikirim ke pembunuh bayaran, ke penguber dia yang jadi ngejar si Furious 10 ini jauh banget gitu teman-teman. Ya udah akhirnya ya udah itu teman-temannya waktu mau ngejemput itu ternyata udah ditunggu itu, dia udah tahu teman-teman bakal ngejemput, ditembak sama si pimpinan itu. Udah salah jadinya dong pimpinan si agensi ini karena uang jadi gitu. Udah habis itu filmnya tamat, tapi sebelum tamat itu ditunjukin si Letty kan awalnya juga ditangkap sama si agensi, ditaruh di Antartika di tengah antah berantah. Jadi kalau dia bisa lewatin pengamanan di Antartika pun itu dia mau pergi kemana juga bingung tuh teman-teman. Ya itu kan es semua. Ternyata di situ ada si Cypher juga di sana. Digambarnya si Cypher tetap ahli tuh ngehack ini otaknya dan kemampuan softwarenya apapun dia bisa kerjain, dari fisiknya, dari kabelnya. Ya udah di situ, tapi situ Letty kan marah tetap si ini Cypher dulu ngebunuh si istrinya si Dom segala. Atau si Letty juga lagi di-apa-apain sama penjahat kan. Dipukulin si Cypher. Teler si Letty mau pergi di tengah Antartika, dia balik lagi ke bawah. Ya dari situ nggak tahu, pokoknya akhirnya sama-sama keluar. Terus si itu muncul lagi pemain-pemain lama tuh, ada yang bawa. Jadi ini film tentang keluarga teman-teman, bahwa keluarga itu harusnya itu keluarga bener, saling ngebantu, saling support, dukung, tolong menolong. Tapi ada juga keluarga yang bukan keluarga real itu jadi sabotase, jadi pura-pura, jadi ya kadang baik kadang enggak. Nah itu kita udah bisa ngeliat teman-teman, kalau ada gelagat orang kita kenal, bentar baik bentar nggak baik sama kita, udah tahu itu, udah skakmat dulu, udah jaga, kita udah tetap hati-hati. Kita nggak tahu, itu harus teruji kan, hubungan baik itu harus teruji jangka panjang. Tapi kalau kita misalnya baru kenal pun udah tahu kayak gitu, balik lagi baik jahat, dan dia orientasinya itu nggak selalu sama-sama kita, itu udah hati-hati teman-teman, kita bisa ninggalin teman-teman kayak gitu. Ya udah digambarin tuh temen yang waktu lagi di kutub itu di Antartika, ada lagi yang pada muncul itu bawa kapal selam muncul gitu. Nah waktu yang kejar-kejaran itu juga dari awal buat nyelamatin anaknya si Dom, si Uncle Jacob itu nggak tahu sih dari Furious yang mana, turun dari pesawat juga pakai mobil yang pakai pesawat, dalam pesawat, jadi pesawat lagi terjun. Dom juga aksinya dari turun dari pesawat pakai mobil gitu juga keren gitu teman-teman. Jadi kebut-kebutan aja, kejar-kejaran. Dan ceritanya itu ini cuman akal-akalan film, makanya si penjahatnya sekarang anaknya si Reyes ini tetap belum mati. Padahal itu truk-truknya itu semua udah dihancurin. Orang-orang yang ininya, ya pembunuh-pembunuhnya juga banyak dihancurin. Yang belum mati itu yang pimpinan si agensi itu belum mati. Kemudian dia juga belum mati, dan itu berlanjut di Furious selanjutnya lagi. Katanya ada yang bilang, saya baca berita akan semua akan di all out, diakhirin. Tapi enggak juga, menurut saya itu bakal terus berlanjut lah. Pencintanya banyak, seru juga, dan ya ceritanya tetap ada aja kan. Nanti ada lagi cerita kejar-kejaran yang lain, cerita kejahatan lain, jadi kayak Superman, Batman, terus berlanjut teman-teman itu. Jadi intinya dalam kehidupan ya kita harus tahu mana temen, mana lawan. Dan teman pun itu bisa jadi nggak baik walaupun sesaat, walaupun sebentar, dan kita bisa ngujinya itu walaupun nggak baik sama kita, kalau dianya ya cepet baik lagi. Tapi ini cocok-cocokan lagi teman-teman, kontribusinya sebesar apa dia ngebantu kita. Kalau dia ngebantu kitanya baik jahat, tapi waktu dia melakukan kebaikannya itu juga kecil porsinya, udah itu hati-hati. Tapi waktu dia lagi nggak baik sama kita, kemudian baik sama kita tapi porsinya gede seperti all out, bisa jadi sebenarnya dia hanya gesekan dikit-dikit aja.
digesekan karena keadaan, karena situasi yang dia juga berat. Itu aja, jadi kita adaptif aja teman-teman. Eh, kita bisa harus pintar ngeliat mana orang yang benar baik sama kita, atau hanya pura-pura, atau hanya ya karena sifatnya lagi ditutup-tutupin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.